Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang fosforilisasi dan perbedaan glikolisis dan glikonolisis. Seperti yang kita ketahui, transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan oleh ATP dari NADH dan FADH2 dari hasil glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron. Secara singkat, transport elektron untuk NADH sebagai berikut. Yang pertama, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan kemudian yang ditangkap kompleks protein 1. Kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dan dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 yang kemudian menuju sitokrom. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron yang terakhir, yaitu O2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Nuraini. Baiklah, saya akan melanjutkan. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi total dari satu NADH akan dihasilkan 3 ATP. Kemudian dilanjutkan dengan proses transport elektron untuk molekul FADH2, yaitu molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Radikal Hisab. Baiklah. Kemudian, elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi, hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir proses elektron juga akan ditangkap oleh O2, menghasilkan H2O. Jadi, dari kedua proses di atas, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP, ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs. Maka, secara keseluruhan, reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari satu molekul glukosa. Proses yang selanjutnya yaitu glikolisis. Pada tahapan glikolisis terjadi beberapa tahapan. Yang pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Tahapan yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfoheksosa isomerase. Tahapan ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Mardiansa. Baik, selanjutnya 1,6-bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat
yang memiliki 3 atom C serta hidroksil aseton fosfat atau 3 atom C, yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Pada satu molekul hidroksil asetot fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan enzim trisulfa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliseraldehid 3 fosfat diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Gliseraldehid 3 fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Baik, selanjutnya akan dijelaskan Laila. Baiklah, proses selanjutnya yaitu 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 3 fosfoglycerat tersebut diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfogrilasi mutase. Kemudian, 2 fosfoglycerat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Kemudian, fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalisis menjadi pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan ATP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hilda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari senyawa non-karbon di dalam tubuh. Biasanya, gluconeogenesis mengubah protein atau lemak menjadi gula yang dibutuhkan tubuh kita sebagai energi. Tahapannya yaitu 1. Pengubahan piruvat menjadi oksaloasetat dikatalisis oleh enzim piruvat karboksilase. Tahap ini terjadi pada mitokondria dan harus dikeluarkan menuju sitoplasma. Namun, molekul tersebut tidak dapat melalui membran mitokondria sebelum diubah menjadi maltat. Jadi, oksaloasetat akan diubah menjadi malat agar dapat keluar menuju sitoplasma dan akan segera diubah menjadi oksaloasetat. 2. Pengubahan oksaloasetat menjadi malat dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Malat keluar dari mitokondria menuju sitoplasma. Di sitoplasma, malat diubah menjadi oksaloasetat kembali yang dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Weni. Baiklah, proses selanjutnya yaitu oksaloasetat kemudian akan diubah menjadi fosfofenol pirufat dikatalisis oleh enzim fosfenol pirufat karboksilase, dan fosfofenol pirufat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan dikatalisis oleh enzim enolase. Kemudian 2 fosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat yang dikatalisis enzim fosfogliserumutase. Selanjutnya 3 fosfogliserat kemudian diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliserokinase, dan 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Beni. Gliseraldehida 3 fosfat dapat diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat dengan reaksi yang dapat bolak-balik,
yang dikatalisis oleh enzim isomerase. Gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksi-aseton fosfat akan disatukan dan menjadi fruktosa 1,6 bifosfat yang dikatalisis enzim enolase. Fruktosa 1,6 bifosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fruktosa difosfatase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Dan terakhir, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa yang dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase. Perbedaan glikolisis dan gluconeogenesis. 3 reaksi dasar irreversibel dari jalur glikolat yang diletakkan dalam jalur gluconeogenesis dengan memotong 4 reaksi. Kedua, gluconeogenesis merupakan jalur anabolik, sementara glikolisis ialah jalur katabolik. Ketiga, glikolisis merupakan jalur eksergonik sehingga menghasilkan 2 ATP per glukosa. Gluconeogenesis membuat penambahan hidrolisis 6 ikatan fosfoanhidri, 4 dari ATP dan 2 dari GTP untuk mengarahkan proses pembentukan glukosa. 4. Gluconeogenesis terjadi terutama di hati, sedangkan glikolisis terjadi pada otot dan berbagai jaringan lainnya. Glikolisis ialah proses katabolising glukosa dan karbohidrat lainnya, sementara gluconeogenesis ialah proses sintesis gula dan polisakarida. 7. Reaksi pertama di jalur glucogenesis terjadi dengan pembalikan sederhana dari reaksi yang sesuai dalam jalur glikolisis. Glikolisis menggunakan 2 molekul ATP, tapi menghasilkan 4. Oleh karena itu, ATP mendapat keuntungan 2 per glukosa. Di sisi lain, gluconeogenesis mengionsusi 6 molekul ATP dan mensintesis 1 molekul glukosa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.